Selamat dulu dong. Akhirnya. Sukses akhirnya. Pagi. Pagi. Hari ini tanggal 8 Juli kita memulai gerakan dari pos 2 menuju Braga. Untuk hari ini target adalah pelawangan Sembalun campnya. Kurang lebih dengan pergerakan santai, kurang lebih sore lah kita nyampe. Santai banget. Kemudian sampai pos 3 di jam. Jadi nantinya tim depan saya pimpin sendiri, kemudian nanti sleeper belakang Boleh Pak Is? Pak Is ya. Jadi paling komunikasi aja kalau misalnya ada teman-teman yang di tengah trouble, komunikasi aja biar enggak keteteran di jalan. Itu aja. Jadi mudah-mudahan perjalanan kita berangkat dan mudah juga pulang kembali ke tempat kita masing-masing diberi keselamatan. Amin. Mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa mulai. Lagi jaga kebersihan ya, diupayakan selalu jaga kebersihan. Kalau sampah tolong dibawa, kemudian belajar dari pengalaman beberapa kali ada coret-coretan harus dihindari. Masih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafin harinya ya. Maafin harinya nih. Kalau ditanya apa yang menarik untuk ikut perjalanan ini, ada dua sih kalau buat saya, Rinjaninya sendiri dan Mahapenanya tentu. Kenapa? Karena Rinjani itu salah satu gunung yang sudah masuk dalam daftar gunung yang harus saya daki dan termasuk Prime Mountain kayaknya, gunung utama, gunung yang harus dicapai karena memang bagus. Kemudian kalau ada pertanyaan pencapaian apa ya? Sebenarnya ada dua faktor ya, selain gunungnya sendiri dan Mahapenanya. Kebersamaannya ada di Mahapena itu sesuatu yang buat saya sangat emosional dan membahagiakan. Jadi dengan bersama-sama kami melakukan perjalanan yang cukup masuk
masuk kategori petualangan ini itu pencapaian buat saya. Itu saya nikmati sebagai sesuatu yang saya cari dalam hidup ini. Dari saya sendiri, kenapa tertarik untuk mengikuti pendakian Rinjani ini? Tentunya satu, karena bareng-bareng dengan teman-teman Mahapena, dengan senior-senior, dan kebetulan juga saya yang paling muda di antara yang lain. Pasti banyak pengalaman, cerita seru yang bakal didapetin, jadinya saya sendiri juga tertarik untuk mengikuti pendakian Rinjani ini. Kapan lagi juga kan sama anggota-anggota yang lain ke Rinjani. Yang bikin tertarik lagi juga Gunung Rinjani ini kan udah masuk ke Seven Summit-nya Indonesia juga kan. Kapan lagi ke Rinjani kalau enggak dengan teman-teman Mahapena. Pencapaian yang pengen saya atau tim dapatkan itu ya enggak cuman summitnya atau puncaknya, tapi ya kebersamaannya ini. Karena summit itu bonus sih katanya orang-orang, dan saya sendiri juga kalau enggak didukung dengan tim yang seru, enggak didukung dengan penasehat yang nasihati untuk ke puncak, juga enggak bakalan dapat puncaknya. Jadi puncak itu bonus. Yang pastinya pencapaiannya itu bersama-sama sih. Makan. Kopi. Dong ini iki lho. Tuku merek lokal bilang nih. Makane ta. Tuku aja online. Makane tuku iku ndo mungal bangil. Oh, sabar iri. Dingin iki ri carane. Dilem dhisik, mari ngono di rodok di kandhane titik, terus ditinggal. Sesuk dijopok lah ilang. Siap. Aduh. Biasanya video ini langsung ke puncak biasanya bro. Puncak saya. Iya biasanya loh ya.
kali kedua ke Gunung Rinjani. Pertama sebelum gempa tahun 2016, kemudian kembali lagi ke 2024. Jadi saya yang pertama, buat saya Rinjani menarik, tapi saya juga perlu mengevaluasi Rinjani di era 2016 dengan 2024. Jadi banyak perkembangan yang menurut saya cukup signifikan. Jadi dari sisi masyarakat sadar wisatanya sudah cukup bagus, sudah luar biasa, terutama porter-porternya itu saya anggap sudah profesional dan sangat bertanggung jawab kepada tamunya. Ini kelebihan di era 2024, beda dengan 2016. Mungkin ya sudah pelatihan untuk wisata. Sebenarnya misi saya hanya ingin memberikan pembelajaran aja ke teman-teman junior. Ya Mahapena seperti itulah. Jadi nomor satu persaudaraan. Jadi, tanamkan persaudaraan dimanapun. Jadi dengan kita saling belajar di lapangan, saya berusaha menghilangkan gap antara senior dan junior. Jadi jangan sampai karena misalnya saya di sini yang paling senior, saya harus jaga jarak, jaga jaim, enggak. Jadi tolong hati-hati, juga selalu saling menjaga kekompakan. Itu aja, mudah-mudahan kita nanti sekitar jam 6 jam 7 kita sudah bisa mencapai puncak. Mari sebelum melakukan perjalanan pagi ini kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Barang-barang yang penting tolong diamankan di sini karena lancar. Ya, semuanya ready ya. Pas aku Pak ini satu ya. Oke, siap. Kita melakukan perjalanan pelan-pelan.
selamat dulu dong. Sukses akhirnya. halangan yang paling paling membekas atau paling teringat dari saya sendiri ya kayaknya letter E sih, letter E sebelum sampai puncak pas summit itu benar-benar dapat dinginnya masya Allah banget. Terus tapi di situ dapat bonus atau dapat pemandangan waktu
sunrise-nya cantik banget Rinjani apalagi. Terus rasanya sampai puncak ya, rasanya sampai puncak itu nggak bisa lah diceritakan. Jadi makanya ayo ke puncak lagi, puncak Rinjani ini itu yang ada di puncak. Puncaknya dapat segara anaan, dapat semuanya dah. Itu puncaknya Rinjani itu paling cantik menurut saya sampai saat ini. Kesan fenomenal yang ada di tentang anggota tim ini ya, mungkin karena saya paling muda dan yang lainnya ini udah pada senior, udah paling berpengalaman kan ya di antara yang lainnya. Saya ini kan paling muda. Jadinya saya ini merasa menjadi bully-bulian, tapi it's okay, santai aja. Semuanya itu bikin seru sih. Itu yang paling berkesan. Jadi selama perjalanan itu nggak kerasa capeknya, malah saya jadi tambah semangat, jadi tambah pengen lagi dengan teman-teman Mahapena kemana lagi. Jadi ayo saya tunggu untuk main-mainnya lagi. Turun aja dulu, turun terus. Turun terus. Ini kan turun. Turunnya enak ya. Tapi dulu. Kakak, lihat sini. Jadi saya ingin akrab dengan teman-teman, terutama ini masih ada Bu Ketum yang jaraknya mungkin dengan saya cukup lumayan jauh ya. Berapa? Saya 08, Bu Ketumnya 45, lumayan. Berapa? Hampir 38 ya. Tapi saya berusaha memberikan support bagaimana menjadi seorang ketua umum yang ya istilahnya yang fenomenal, bisa dekat dengan siapapun. Ini
saya berusaha mensupport, memberikan pembelajaran di lapangan. Jadi kalau itu salah satu target saya, supaya teman-teman yang masih belum bisa akrab ya belajar dari teman-teman tim ini. Kemudian kalau masalah puncak buat saya ya semua orang ingin ke puncak. Sama saya target walaupun dengan usia yang hampir 60 inginlah mencapai puncak alhamdulillah. Tapi saya tetap mensupport, jadi saya ingin belajar 2 kali inilah kayaknya. Kemarin di Raung saya memberikan semangat ke si Eno bagaimana dia bisa mencapai puncak. Kemudian ini yang kedua si ketua umum sama Mbak Farah, walaupun di lapangan hampir mencapai puncak saya diomeli terus, bohong tok judulnya gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah tercapai. Jadi itu bagian dari untuk memberikan semangat. Sekarang teman-teman yang nggak bisa mencapai puncak, mungkin itu bagian dari pembelajaran. Jadi pembelajaran proses. Jadi proses untuk naik gunung, apalagi ini sebenarnya gunung wisata, tapi kan itu salah satunya fisiknya besar. Mungkin pelatihnya kurang. Yang jelas kalau di Rinjani ini sebenarnya faktor mental aja. Ini yang paling susah untuk dipelajari. Kalau mental kaitannya dengan jam terbang. Jadi kalau udah mentalnya jatuh, akhirnya mempengaruhi fisik juga. Tetap jaga kesehatan, jalan, ya nih, maafin harinya nih ya, maafin harinya nih. Ada 3 hal sih yang umum ditemui pendaki sekarang itu: waktu, uang, dan teman. Maksudnya waktu itu kadang kita sudah terikat dengan aktivitas lain di lain rutinitas kita ya, itu juga barrier. Kemudian uang, kadang kita waktu ada teman siap tapi ketersediaan dana mungkin dialokasikan untuk hal lain, itu juga barrier. Terus yang ini yang paling penting buat saya, teman perjalanan itu kalau tidak menarik, buat saya petualangan apapun menjadi sesuatu yang kurang menyenangkan. Jadi dalam hal ini saya bareng bersama, kalau kami menyebutnya our second family, untuk mendaki salah satu gunung tercantik di Indonesia, dan itu yang membuat perjalanan ini jadi list yang harus saya ikuti. Selanjutnya kalau ditanya summit ya, semua pasti akan berusaha mencapai summit. Walaupun di grup kami ada dari 14 orang hanya 10 yang mencapai summit, yang 4-nya dengan sebagai alasan tidak mencapai summit. Tapi by the way, sekali lagi itu bukan tujuan utama, tapi yang terpenting adalah alasan kita naik gunung itu, dan yang sudah saya sebutkan tadi, jalan emosional ya. Jadi kita tidak hanya sekedar berwisata atau kita hanya ingin mengukur gue masih bisa naik nih di usia gue yang segini gitu, bukan itu. Tapi lebih pada ini sebuah paket kenikmatan komplit gitu. Mungkin orang lain melalui yang sekarang tren ya, seperti running atau biking gitu, mereka mencapai sesuatu yang menyenangkan, dan itu saya nggak akan mendapatkan sensasi dari running atau biking yang saat ini lagi tren ya. Justru saya tetap hiking, mountaineering itu buat saya sesuatu yang fenomenal, apalagi bila saya berjalan atau mendaki gunung itu bersama Mahapena. Itu buat saya sesuatu yang sensasional sekali, dan ini nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terus
Mbak? Luar biasa. Medannya berat, tapi dibayar dengan jalur torean yang sangat mantap pemandangannya sampai sekarang. Alhamdulillah jalur Sembalun torean mantap. Kudu fisik tapi asik. Paling torean indah, adem, seger, yang penting sehat. Terasa pengen baru turun tapi udah pengen balik lagi ke atas. Gimana nih? Ada yang mau nemenin nggak ya? Ono sing kari ta? Rinjani sulit untuk ditinggalkan. Ingat dulu nih. Bikin kangen. Yuk. Sip. Rendangnya enak, dendengnya enak, ayamnya enak, nasi gorengnya enak kabeh pokoknya. Apa pengen yuk? Ini perjalanan ke gunung yang terbaik yang pernah saya lalui sama Mapena. Nggak ada duanya, indahnya nggak ada saingannya, dan butuh mental yang sangat bagus untuk bisa mencapai puncak Rinjani. Jadi buat kalian yang belum pernah kesini, siapkan fisik dan mental sebaik mungkin, dan selebihnya nikmati keindahannya. Jos. Terima kasih buat senior-senior yang telah mengajak saya ke Rinjani yang super keren banget. Buat pengalamannya ke Rinjani, apalagi lewat toren, indah, pokoknya indah. Oke. Mas Hari. Luar biasa. 23 tahun. Baru ke gunung lagi ya. Rombongan banyak banget. Akhirnya tapi kebayar sama indahnya panorama di sini. Kaki sudah hancur, sepatu hancur, nggak masalah. Alhamdulillah masih dikasih kesempatan untuk bisa kesini. Moga-moga bisa kesini lagi. Amin. Ini kesannya nih. Kesannya gunung manapun tak akan berkesan tanpa kalian semua. Pesan selama naik Rinjani, waduh, jalurnya sangat berat. Tidak saya kira. Biasanya kita naik gunung-gunung biasa seperti Ijen dan yang lain, tidak seberat ini. Ya perlu persiapan yang matang dan perlengkapan yang mumpuni lah. Jalurnya bikin kapok. Tapi nanti kalau pas turun 1 hari 2 hari pasti pengen naik lagi. Dan kesal kudu curhat terus. Mas Lamio. Loh iya iki terakhir iki. Tujuannya Ciremai. Cirebon. Ayo. Kesannya seneng ya ketemu sama mas-mas, mbak-mbak, adik-adik bisa kumpul bareng. Terus pengennya sekarang pulang nemoni istri, takut diculik sama dibawa ke Cirebon. Ngimpi terus sih pengen ndang balik. Wis mas. Oke, siap. Turun. Ayo Mas Rizky. Ayo. Oke, terima kasih. Saya Rizky, temennya Pak Diangga. Pesan-kesan dan kenangan di Rinjani banyak sekali. Terima kasih buat teman-teman dari Mahapena dan juga senior-seniornya, terutama Om Aris, kita ini sama Mbak Rani. Nah, terima kasih banyak atas bantuannya. Selamat di perjalanan dan turun menuju Torean. Terima kasih. Saya tunggu next trip ke gunung-gunung lain. Terima kasih. Sebagai kenang-kenangan. Terima kasih Rinjani, keren banget. Di sini benar-benar belajar. Nggak boleh sombong, nggak boleh takabur, nggak boleh jadi orang yang merasa selalu di atas. Terima kasih buat pelajarannya, terima kasih buat sesepuh-sesepuh yang sudah bantu selama di sini. Masya Allah, keren banget. Terima kasih. Ini hadiah terbaik, ulang tahun terbaik yang saya rasakan.
Kasih. Ayo, udah gitu toh. Aku sebel sama om yang baju merah gitu. Torean sukses. Di depan dah.